teman-teman, perkenalkan nama aku Anissa Ikulandari. Aku dari Prodi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian dari Universitas Jember. Di sini aku mau nyelesain tugas pembuatan video tentang apa sih yang dinamakan dengan tingkat bahaya erosi. Oh ya, sebelumnya aku mau tanya nih sama teman-teman. Kalian tahu nggak sih apa sih yang dinamakan dengan erosi tanah? Belum tahu ya? Oke deh, di sini aku akan jelasin apa sih yang dinamakan dengan erosi tanah. Jadi, erosi tanah merupakan peristiwa terangkutnya tanah dari satu tempat ke tempat lain oleh air atau angin. Jadi, nanti lapisan tanah pada lereng bagian atas itu akan menipis yang menyebabkan menurunnya kemampuan tanah untuk menyerap air. Oke, sedangkan apa itu tingkat bahaya erosi? Jadi, tingkat bahaya erosi merupakan penilaian atau prediksi terhadap besarnya erosi tanah dan berpotensi berbahaya terhadap badan jalan. Metode prediksi erosi yang sering digunakan salah satunya yaitu RUSLE, Russell, yaitu Revised Universal Soil Loss Equation, yang merupakan suatu model erosi yang dirancang untuk memprediksi erosi rata-rata jangka panjang dari erosi lembar atau alur di bawah keadaan tertentu. Oke, di sini aku mau jelasin gimana sih kondisi lapang dan juga kendalaku selama pergi menuju ke lahan kopi. Untuk perkebunan kopi sendiri memiliki kondisi lahan yang berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Di sana juga terdapat banyak jenis tanaman baru selain dari komoditas kopinya itu sendiri. Kemudian di sana itu juga banyak lahan-lahan yang miring, di mana semakin miring, maka semakin banyak terasering yang dibuat oleh petani untuk mencegah laju erosi. Hampir di semua lahan yang sudah saya kunjungi, terdapat pohon pisang yang menjadi pelindung bagi tanaman kopi sekaligus menjaga kelembapan air dari musim kemarau ketika tiba. Ya begitulah kurang lebihnya kondisi lapang berdasarkan pengalamanku ya. Oke, selanjutnya aku akan jelasin apa aja sih kendalaku ketika mau ke lapang dan ketika sudah di lapang. Kalau membahas mengenai kendala itu pasti banyak banget. Mungkin di sini aku akan jelaskan beberapa kendala yang berkesan dan juga bisa jadiin pelajaran untuk selanjutnya. Oke, yang pertama itu pasti mengenai waktu. Dimana pasti janjinya jam berapa, berangkatnya jam berapa. Sehingga data-data yang akan dikumpulkan itu nggak selesai-selesai gitu. Yang kedua yaitu masalah cuaca. Dimana sekarang kan kondisi cuaca ini tidak menentu ya, tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan. Nah, pasti sering sekali kita tuh ketika perjalanan menuju ke lapang itu terjadi hujan sehingga kita jadi buru-buru untuk pulang sehingga datanya nggak jadi diambil, ya begitulah. Kalau dari personalnya sendiri mungkin sering mengantuk karena kita jalan siang-siang, terus mata meleng jadi nggak lihat jalan, tiba-tiba masuk lubang gitu. Kalau dari lapangnya sendiri mungkin jalannya yang susah, kita harus naik ke lereng yang miring, kemudian jalannya basah, becek, membuat seluruh sepatu itu kotor. Tapi nggak apa-apa, dimana dari hal kendala-kendala ini tuh jadiin pelajaran buat kita kalau harus lebih baik ke depannya, seperti itu. Yang kedua mengenai rumus Russell yaitu A sama dengan R dikali K dikali LS dikali C dan dikali P sehingga didapatkan nilai laju erosi. Oke, di sini aku akan menjelaskan tentang pengambilan data dan juga pengolahan datanya ya. Yang pertama yaitu faktor curah hujan atau faktor R, yang merupakan besarnya erosivitas hujan tertentu yang berhubungan dengan jumlah dan intensitas hujan, di mana faktor R ini diolah dari data hujan harian untuk mendapatkan hujan maksimum 30 menit menggunakan metode mononeba. Untuk prosedur kerjanya yaitu yang pertama kita mengumpulkan data curah hujan berkisar 20 tahun. Nah, kemudian kita menentukan stasiun hujan terdekat pada lokasi praktikum. Nah, kemudian kita menghitung jumlah curah hujan bulanan dalam cm per jam sesuai dengan lokasi stasiun hujan terdekat.
Kemudian menghitung erosivitas hujan menggunakan rumus Mononiba. Nah, kemudian memasukkan hasil olahan data curah hujan dengan rumus Mononiba. Di mana di sini kita bisa menggunakan aplikasi ARMAP untuk membantu proses pembuatan faktor R. Ini merupakan hasil dari interpolasi nilai faktor R menggunakan IDW yang dilakukan pada aplikasi ARMAP. Yang kedua yaitu faktor erodibilitas tanah atau faktor K, di mana faktor ini menunjukkan nilai kepekaan tanah pada suatu jenis tanah terhadap daya penghancuran dan penghanyutan air hujan, di mana indeks erodibilitasnya tinggi merupakan jenis tanah yang peka atau mudah tererosi, sedangkan tanah yang indeks erodibilitasnya rendah dapat diartikan tahan terhadap erosi. Untuk prosedur kerjanya, yaitu kita tentukan titik pengambilan sampel. Di sini kita mengambil jenis tanah tak terusik dan juga terusik. Nah, untuk prosedur cara kerja tanah tak terusik ini, yaitu kita ratakan dan bersihkan lapisan tanah. Kemudian kita pasang ring sampel dan palu hingga mencapai kedalaman tertentu. Nah, selain itu kita juga membuat lubang di sekeliling ring, kemudian angkat ringnya. Nah, setelah itu kita ratakan kedua ujung ring sampel dan hindari dari tekanan ya. Nah, untuk cara kerja dari tanah tak terusik ini sendiri, yaitu kita membersihkan permukaan tanah, kemudian kita menancapkan bor tanah dan tekan sampai kedalaman 30 cm. Nah, setelah itu kita angkat bor tanah, lalu ambil tanah yang tersangkut dalam bor tersebut. Ini merupakan hasil dari pengukuran permeabilitas dan juga pengukuran di lab ya, yaitu mengenai fraksi. Itu merupakan struktur dari tanah tersebut. Setelah semua data sudah terkumpul dalam Excel, maka kita mengklasifikasikan peta jenis tanah dengan bantuan dari program ARMAP. Nah, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Yang ketiga yaitu faktor panjang dan kemiringan lereng atau bisa disebut faktor LS. Nah, faktor ini itu dihitung dari tempat mulai terjadinya aliran air di atas permukaan tanah sampai ke tempat mulai terjadinya pengendapan yang disebabkan oleh berkurangnya kemiringan lahan atau kemiringan lereng. Prosedur kerja perhitungan LS. Yang pertama kita mengukur panjang lereng. Kita menggunakan rollmeter di mana kita menentukan titik tertinggi dan juga titik terendah, kemudian mengukur jaraknya menggunakan rollmeter, kemudian catat. Nah, selanjutnya pengukuran kemiringan lereng kita membutuhkan apni level dengan cara membidik tepat di mata. Misalkan kita bidik teman kita, dia berada di titik tertinggi. Nah, kemudian kita fokuskan, pastikan gelembung vivonya itu tuh berada tepat di tengah garis horizontal. Nah, kemudian catat hasil yang berupa derajat dan juga persennya. Hasilnya lahan 16 derajat, lahan 26 derajat, lahan 38 derajat, lahan 4 9 derajat, lahan 5 14 derajat, dan lahan 6 13 derajat. Yang keempat yaitu faktor pengelolaan tanaman dan juga faktor tindakan konservasi atau CP. Nah, di mana faktor ini merupakan nisbah antara besarnya erosi pada lahan dengan objek tanaman dan pengelolaan tertentu terhadap erosi dari tanah terbuka. Untuk prosedurnya sendiri, yang pertama kita mendikit lokasi kebun menggunakan aplikasi Mapinner atau GPS. Nah, kemudian kita mengamati friksi permukaan tanah yang ditutupi oleh tanaman, misalnya rumput dan kanopi. Nah, kemudian kita catat apa saja tanaman yang menutupi permukaan tanah. Kemudian kita menentukan tinggi kanopi, mengamati dan mencatat hasil presentasi dari tutupan lahan. Kemudian mengamati kekasaran permukaan. Setelah itu mengetahui kemiringan plot dengan membuat slope dari peta DEM dan menghitung menggunakan rumus Laften. Berikut merupakan data hasil perhitungan Laften, di mana dari semua perhitungan ini didapatkan nilai SLR total atau nilai C. Nilai P didapatkan dari tindakan konservasi tanah, seperti pembuatan teras bangku, yaitu konstruksi sedang dengan nilai 0,150, kemudian teras gulut 0,300, teras tradisional 0,013, dan juga bedengan 0,150. Nah, dari hasil nilai C dan P dikali sehingga didapatkan nilai CP.
dan pada akhirnya didapatkan nilai laju erosi atau A dari perkalian RKLSCP. Pada keenam lahan, laju erosi potensialnya itu sangat ringan. Disebabkan karena lokasi tersebut tuh mempunyai komposisi tanaman di mana faktor penutup lahan dan juga tindakan konservasi lahannya itu sangat kecil. Meski secara kemiringan lereng itu tidak berbeda jauh, namun dari struktur tajuk dan kerapatan tanamannya itu sangat dekat sehingga air hujan tertahan pada daun-daun dan tidak langsung ke tanah, hanya dalam bentuk tetesan kecil yang jatuh ke permukaan tanah, mengakibatkan laju erosi ini relatif kecil atau ringan. Ini merupakan data hasil perkalian RKLSCP sehingga didapatkan nilai A, di mana untuk nilai A ini tuh sangat kecil disebabkan karena nilai CP-nya itu juga kecil. Sehingga dapat disimpulkan untuk tingkat bahaya erosi menggunakan metode Russell pada keenam lahan ini dikategorikan sangat ringan disebabkan karena jenis vegetasi dan juga jarak tanamnya yang begitu rapat. Serta ada faktor erodibilitasnya itu rendah, sehingga menghambat laju aliran dari permukaan, serta tingkat kelerengannya itu sedang. Sehingga untuk antisipasi atau konservasi dari petani ini harus melakukan pengolahan lahan yang diimbangi dengan membuat teras-teras pada bidang lahan yang miring dan juga membuat saluran limpasan pembuangan air hujan yang bertujuan untuk mengurangi erosi. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tingkat bahaya erosi menggunakan metode Russell dengan pembagian RKLSCP. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. What could you lose if one her heart belongs to another? Kunjungan lapang KTA ya guys ya. Iya, Itu ya guys ya, teman-teman kita itu pakai celana pendek ya guys, kesasar ya guys ya ini anak-anak ini semua ya guys. Nah itu